Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di PM Channel Official. Bersama kami, saya sendiri Andri. Saya Sandi. Yang sedikit bicara banyak bekerja. Dan Saya Dai. Kang Sandi, malam ini kita kedatangan tamu. Betul sekali. Dari jauh ya, sangat jauh di sana. Biar saya nggak perlu memperkenalkan, mungkin lebih baiknya memperkenalkan diri ya. Ya. Boleh. Dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Juno, biasa dipanggil Juno. Iya. Asal dari daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Bekerja di pabrik Pabrik. yang dibilang lah bergerak di bidang sandang pangan. Sandang pangan. Iya. Mau sedikit cerita gitu, ada cerita lah. Oh iya. Selama Jadi bekerja dulu. gini teman-teman, Kang Juno ini meluangkan waktunya datang ke studio kita lah kadarnya ini untuk berbagi cerita gitu ya. Kang Doi, Kang Sandi, dia salah satu pecinta juga dari PM, bahwa sering nonton atau sering melihat acara-acara dari beberapa program yang kita buat, dan ada ketertarikan dan pengen berbagi cerita teman-teman. Saya sendiri belum tahu dan bagaimana ceritanya dari Kang Juno ini. Mungkin alangkah baiknya kita dengarkan sendiri ya teman-teman cerita dari Kang Juno itu. Bagaimana Kang Juno ceritanya, seperti apa? Waktu itu ya di, kalau tidak salah, di tahun 2011. 2011. Berarti berapa tahun ke belakang ya? Udah lewat. Sekarang 2024 aja udah akhir, udah mau selesai. Iya, lanjut. 13 tahunan ya. Iya, hampir 13 tahun. Di akhir tahun lah, menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun, iya. Betul, waktu itu masih pabriknya itu belum jadi gitu. Masih transisi dari pabrik yang lain, pergantian pemegang sahamnya mungkin ya. Iya. Ganti nama lah. Jadi ada perubahan struktur di dalam gedung gitu. Oh iya. Biasa disebut pebadangas lah. Iya. Kebetulan saya bekerja di bagian teknisi. Iya. Permesinan, elektrikal. Awal-awal sih pas masuk udah lihat kondisi daerah gitu kan. Kebetulan si pabrik itu yang di daerah A lah, takutnya kan ya kalau bilang nggak apa-apa. Betul, setuju. Itu di kaki gunung. Bawah gunung gitu kan. Pokoknya dekat lah ke gunung. Gunung. Oh iya. Itu pabrik yang dulu, yang awal bekerja, bukan di tempat yang sekarang. Oh iya. Awal masuk itu kok kayak gini kan gitu kan ya, suasananya. Sudah agak beda gitu. Iya, betul. Begitu kan dia jauh dari perkampungan. Jadi ini ya maksudnya supaya ada gambaran gitu kan ya. Betul. Jadi di tebing gitu, di bawah tebing. Jadi di atas itu paling jarak itu berapa kilo gitu ke pabrik itu. Jauh dari perkampungan. Di kiri kanan itu kebun cengkeh. Kebun cengkeh yang warga. Jadi dulunya itu kalau tidak salah itu sebelum dibuka pabrik, dulunya itu pemakamannya sama kebun cengkeh. Itu luasnya sendiri berapa hektar itu? Kurang lebih 20 hektar ada. Wah, Gede ya. Betul. Jadi dia kontur tanahnya ya kontur tanah pegunungan. Jadi posisi pabrik itu ya berundak. Kayak terasering gitu ya. Betul. Wah, udah suasananya udah beda lah gitu kan. Suasananya udah pas jelas lebih.
dulu kebetulan itu pos Hmm. ya, paling jarak dari pos itu ada 5 km. 5 kilo ke tempat kerja itu. Iya, iya, iya. Awal-awal kerja masuk aman. Hmm. Setelah nih baru masuk saya ke Nasib, Mm-mm. udah mulai ke Nasib. Habis itu baru udah menguasai itu hal-hal yang aneh lah, banyak hal. Iya. Tapi yang lebih yang selalu keinget nih gitu kan, langsung keinget yang bikin drop mental gitu kan. Iya. Drop mental pas malam di menjelang awal-awal Januari Sip kerja menjelang awal Januari. ya awal Lanjut. tahun itu udah masuk shift 3, Hmm. langsung shift 3 Iya. ya, shift 3. Nah saya ditugasin checking panel Hmm. 14 ampere ya, supaya biasanya kan di situ itu nggak stabil tegangan, jadi Hmm. per jam terus dicek Oh gitu. tegangan. Singkat cerita sih, pas saya lagi ngecek sekitar jam 10 malam. Malam. Jam Iya. 10 malam sendiri tuh kan, mekanik itu teknisi paling 4 orang, itu aja dibagi-bagi gitu kan per gedung. Oh, jadi enggak satu gedung itu enggak cuma satu orang berarti yang megang. Ya, satu orang Hmm. checking keliling gitu. Pas saya lagi ngecek, biasa tempatnya aman nih. Checking pertama jam 10 aman, jam 11 aman, jam 12 tuh mau menjelang istirahat, checking terakhir yang mau istirahat. Oh, gue perasaan udah gak enak. Sudah mulai terasa ya. Udah mulai terasa. Sudah mau mulai memunculkan eksistensinya. Ya. Ya. Biasanya kan jangkrik itu pastilah kedengeran ya, Mm-mm. suara jangkrik, suara malam lah pasti kedengeran. Iya. Soalnya di situ kan perkebunan cengkeh ya, kebun cengkeh Betul. pasti ada suara-suara hewan malam lah gitu kan. Hmm. Ini sepi gitu kan. Karyawan udah mulai siap-siap istirahat tuh, karyawan yang produksi Iya. udah mulai istirahat, udah sepi tuh di gedung, udah pada keluar ke kantin. Dari sendiri checking, wah ini perasaan udah enak nih, udah duduk udah meremang aja, udah pengen lari, gak enak Iya. juga kan. Berarti Malu waktu itu kan, pengen lari waktu juga. itu posisi sendiri apa ada teman yang Sendiri. berempat? Oh iya, Sendiri. sendiri. Yang 4 orang itu biasanya di ruangan standby di ruangan. Mhm. Itu juga kita kan pegang HT ya. Iya. HT kan, kontak-kontak di HT. Dulu kan waktu zaman 2011 belum ada WA kan. Iya, betul. Masih Masih ngajar lah. semi primitif. Iya, oke. Masih pakai HT. Aman nggak? Nanya, teman nanya nih, aman nggak? Aman. Nah, tiba-tiba ini apa ya? Pertama itu angin dulu tuh. Angin. Gak terlalu kencang tapi ngarahnya kayak satu jalur gitu, ada yang lewat aja angin. Iya, masuk ke ruangan itu Ya, ke anginnya. ruangan itu. Oh iya. Ruangan aja. Ada ya? Padahal itu area tertutup. Oh. Tertutup. Maksudnya pintu cuma satu pintu nih aksesnya kan. Iya. Satu pintu. Ada angin. Lewat angin, tiba-tiba cium bau melati. Bau melati. Apa? Saya positif thinking aja kan. Maksudnya pikir wah mungkin karyawan lewat, ada vakum gitu kan. Udahlah, kami santang tuh ngecekin. Lama-lama jadi bau anjir darah. Dari bau melati itu berganti Iya. bau anjing. Apa ada itu cuma bau anjir. Pokoknya satu ruangan tuh bau anjir darah. Iya. Wah udah gak enak aja. Wah, saya juga mesti berani-beraniin kan, pelan apa gitu kan. Nah yang paling lewat tuh pas terakhir nih, bau bangkai. Bau bangkai. Dari selang bau-bau itu durasinya berapa menit dari bau Sekitar melati ke anyir ke bau 15 bangkai? detik. Oh, 15 nggak lama ya? Nggak lama itu. Nggak lama. Setelah angin lewat, bau melati, terus bau anyir. Iya. Akhirnya tuh yang paling santar itu udah bikin mual. Itu udah gak tahan. Langsung pergi nih tinggalin Iya. area itu, area panel. Ruangan panel. Kita tinggalin. Udah masuk ke ruangan. Cuman gimana? Kok cepet amat nih checking kan gitu kan. Paling lama itu kan setengah jam lah. Posisi mesin masih nyala pas waktu ditinggalin. Ya masih nyala, masih nyala itu kan.
maksudnya kita cek lingkungan aja, Mhm. tegangan turun apa enggak. Iya. Kalau biasanya kalau turun ya kita bantu pakai genset. Oh gitu. Saya lari itu kan ke ruangan, nanya kan di ruangan, kenapa? Saya lihat setan aja. Kayak nggak biasanya ya. Iya, lihat setan Kaget. aja. Itu senior, itu Ah, senior, iya, senior iya, kan. iya. Saya anak baru di situ. Mhm. Enggak, kata saya gitu. Udah, kita ngopi, gitu. Ngopi di posisi smoking area itu di belakang gedung. Belakang itu. Ya, biasanya di pojokan-pojokan ada lah area smoking area. Di belakang gedung itu ada pohon ada ya apa ya, mangga kalau nggak salah, mangga. Pohon Iya, mangga. mangga. Udah besar, udah besar. Dan sih sebelum ada pabrik itu udah ada, jadi nggak ditebang, Dibiarkan begitu saja. Atau mungkin maaf, nih Junot saya potong. Ada apa mungkin larangan atau nggak boleh ditebang atau memang nggak, gimana itu? Nah, ntar saya ketahuannya setelah ini ya. Oh, iya, iya. Masih Ya, ada iya. berarti ya. Ya, Lanjutin lah kalau ini. setelah sebelum tuh nih, oh, apa dibiarin cuma oh ya kan peneduh gitu apa gimana kita kan buat yang ngerokok di situ, buat Betul. udahlah kita tuh berdua ke situ, Mas Nyor, yang 2 orang itu ke kantin, Iya. bawa makanan. Ya duluan tuh ke area, ke smoking area berdua sambil bawa kopi lah gitu kan. Nah saya lagi siapin kopi, yang senior itu teman saya tuh pergi, katanya pengen ini buang air kecil. Oh iya iya iya. Saya kira ke WC gitu kan, ke WC juga agak jauh gitu kan. Katanya dia malas nggak, senior tuh lari ke pohon buah itu ya, pohon mangga. Kita tidur di situ. Dia nggak tahu kalau dia penting di situ. Iya Nah, iya. bikin kopi saya kan. Datang, udah kita ngopi itu. Nah yang bau-bau tadi itu, terbang 3 angin bau itu. itu. Pertama angin dulu, bus. Kok dingin, kata saya kan. Ini udah gak aneh nih kayak yang tadi gitu kan. Jadi tanda-tandanya itu sama persis kayak di gedung. Persis kayak tadi. Sama persis. Saya kan udah tahu nih, wah ini udah gak jelas nih. Iya iya. Udah kan emang di sini cuacanya gini, katanya gitu. Dingin, kayak angin juga. Di gunung ya, Iya. kaki gunung ya. Udahlah, lanjut. Saya berdua kan berani lah. Lagi ngopi santai. Nah itu angin, setelah angin, bom lagi itu. Tapi pas lagi berdua gitu. Pas lagi berdua nunggu temen yang ini kantin mati, terus buahnya. Nah yang terakhir itu yang bau bang itu lama nih, kayaknya sekitar 1 menit lebih gitu. 1 menit. Karena senior juga bilang wah ini bau bangkai kali di atas, di perkampungan. Soalnya di atas perkampungan itu ada ini apa ya, kayak kandang ayam itu, peternakan ayam. Udahlah, kita juga, saya juga dibanding kan berdua lama itu bikin mual gitu. Saya juga muntah, saya muntah. Oh kata teman, wah ini baru jelas nih, dia juga baru sadar, oh jelas. Di saat kita udah balik badan mau masuk gedung, jadi area pohon buah itu, pohon mangga itu pas depan gerbang. Jadi kita posisi yang semakin itu ya di sini lah, nggak terlalu dekat juga sama pohon itu. Iya iya iya. Kita balik badan, pergilah udah nggak jelas gitu kan. Udah nggak jelas ini, kita ke kanan aja, kita balik badan. Tiba-tiba di apa ya, di samping pohon itu pertama kayak ada surat lampu gitu. Cuma kita ini paling lampu atau gimana gitu kan, gelap gitu. Kok 2 gitu, si cahaya itu kok 2 gitu, kayak Cahaya bentuk, kecil. iya cahaya kecil kayak bentuk mata gitu. Oh lama-lama sama-sama nih, pertama bayangannya hitam, tambah dekat, itu wah jelas banget itu, kelihatan banget. Berbentuknya bayangan atau sudah mulai Sudah wujud? nampak, nampak banget. Menampak ya. Udah jelas banget. Saya juga mau lari gimana, nggak bisa pokoknya. Kita berdua tuh nggak bisa lari ya, Iya kayak iya. hipnotis. Kayak hipnotis ya. Mau dimeremin susah, Kayak dikunci mungkin Iya. teman-teman ya. Betul. mau lari juga susah.
ada gitu, pokoknya kayak patung itu semenit ada itu diem gitu. Iya. Udah itu udah dekat, wah hampir dekat lah gitu, berapa meter lagi. Alhamdulillah tuh saya bisa istighfar, baru bisa digerakin. Nah, teman saya seret senior saya tuh, soalnya dia masih kaku. Iya. Saya seret, lari tuh ke dalam gedung tuh berdua tuh. Nah, ternyata teman saya tuh nggak balik ke smoking area, dia baliknya ke ruangan. Nanya tuh kenapa? Udah gak ada apa-apa kata saya gitu. Terus saya udah pucat aja itu. Iya. Baru bisa ngomong, udah nggak usah apa-apa gitu. Pokoknya dia dari situ dia udah gak mau checking lagi tuh. Udahlah saya di sini aja katanya, standby di ruangan. Iya. Pokoknya dia pucat aja gitu kan. Pas lari ke gedung itu jam 1 apa setengah 2 gitu. Pas kejadian itu ya setengah 2-an lah. Saya biasa lagi aja lah, berani-beraniin. Cuman saya ngajak temen buat checking. Beda Nah, lagi ya, orang. wah itu kan temen yang situ kan dia mekanik yang ada di gedung. Terus saya kan khusus yang elektriknya. Saya ajak lah, udah temenin, saya checking gitu kan. Emang kenapa? Ya udah kayak apa-apa. Saya kan gitu. Kalau masih malam posisi masih di situ gitu kan. Kalau saya cerita, takutnya semua takut, repot juga gitu. Singkat cerita, subuh udah mulai antang lah. Kita pulang lah, udahlah di situ kita pulang seperti biasa pulang. Saya pulang ke kosan juga. Nah yang senior saya ini besoknya itu nggak masuk kerja, nggak masuk kerja, kalian nggak cuti apa gimana gitu kan. Saya teleponin lagi, ternyata hampir seminggu dia baru bisa masuk tuh kerja. Dia seminggu sakit ternyata. Setelah kejadian itu Kaget mungkin kalau bahasa Jawanya itu ada apa namanya, sawanan. Betul. Kaget gitu ya. Iya. Lanjut. Pas ditanya, emang kenapa kata saya kok nggak bisa langsung masuk. Ternyata selama seminggu itu dia itu didatangi sosok itu. Datang ke Ya ininya, ke rumahnya. Dia kan orang pribumi situ ya. Saya kan pendatang ke situ. Iya. Cuman dia ya orang-orang situ asli daerah situ, masih dekat banget juga. Tapi maaf, kan dia asli penduduk situ. Apakah sebelum berdirinya pabrik atau itu bangunan pernah sempat dengar cerita-cerita dari warga sekitar? Sejarahnya gitu ya, sejarahnya itu dia kan orang warga situ. Dia tahu. Gitu. Jadi ternyata pas saya lari ke ruangan itu dia udah tahu bahwa ternyata sering yang checking di area situ itu pasti dijailin. Dijailin seperti itu. Karena pada waktu itu Kang Juno itu baru pertama kali mendapatkan sertifikat. Nah jadi Sino tuh cerita gitu kan. Takutnya saya ntar gak mau malam kita dan shift gitu kan. Iya. Saya tanya, emang kok bisa gitu kan, bisa ngikutin ke rumah. Iya. Pokoknya dia udah berobat katanya ke dokter gitu, sakitnya nggak sembuh. Oh di medis tuh nggak ada. Iya, cuman di medis itu cuma dikasih. Karena gini kan Sandi, kalau memang biasanya kan rata-rata kalau kejadian seperti itu kita kalau dilihat dari sudut pandang medis itu biasanya kayak nyambung biasanya ya. Iya. Gak bakalan ketemu gitu. Soalnya katanya ini mah yang biasa, cuma dikasih obat itu lah. Kayak demam gitu. Ya demam. Tapi nggak sembuh tuh, sembuh. Tiap malam itu udah datang sosok itu terus. Pokoknya menjelang malam pasti datang sosok itu. Jadi selama seminggu tuh dia digangguin terus. Nah dia kan mertuanya dia itu kalau nggak salah katanya sesepuh di daerah situ. Nah, mungkin istrinya bilang kali ya ke orang tuanya bahwa suami sakit itu datang kan si mertuanya itu mati. Katanya juga baru kelihatan aja udah ketahuan tuh bahwa ada sosok yang tinggi besar itu. Tinggi besar sosoknya itu. Pokoknya tinggi besar. Pokoknya ada taringnya juga itu. Oke, sebentar Kang Juna. Saya ke Kang Ido ya sebentar ini.
Kang Idoy, menurut sudut pandang Kang Idoy dari cerita Kang Juno ini, saya potong sebentar sebelum melanjutkannya. Ini bagaimana ini menurut Kang Idoy sendiri? Sepertinya sosok yang dibilang sama Kak Juno itu memang sudah lama di situ. Cuman kayaknya kenapa si sosok ini ngeganggu temannya Kang Juno, saya belum tahu nih permasalahannya karena apa nih. Karena pasti ada sesuatu. Betul. Gitu. Biasanya Ada kan sesuatu teman-teman. kesalahan yang diperbuat sama Betul. temannya Kang Juno. Ya. Sambil ngopi, Oh, iya. diminum kopinya. Minum. Jadi mungkin gini ya, ketika mereka yang lebih menempati lebih dulu di tempat itu, terus tiba-tiba berdiri bangunan entah apapun bangunan itu, mungkin mereka akan tetap Iya. merasa terganggu gitu. Jadi sifat balas dendamnya mereka mengganggu, terganggu, jadinya mengganggu kan gitu. Jadinya mereka yang terganggu, akhirnya jadi mengganggu kan gitu. Iya. Usik gitu kan. Keusik, betul. Jadi Kang Sandi sudah mulai bisa menangkap ya untuk memvisualkan dari cerita Kang Juno ini. Oke, siap. Jadi nanti di akhir cerita Kang Sandi seperti biasa Tugas Kang Sandi akan memunculkan sebuah visualnya dari ceritanya Kang Juno ini, sambil menangkap daya imajinasinya Kang Sandi. Kita langsung dengarkan lagi kelanjutan ceritanya. Dilanjut Kang Juno seperti apa? Mertuanya kan datang tuh kan ke rumahnya mungkin, wah kamu bikin apaan katanya gitu kan. Iya. Bikin apa selama kerja, bikin masalah enggak kan gitu. Kata teman saya itu, wah saya kerja biasa aja, normal aja ya, maksudnya bukan sama orang gitu, bukan sama manusia, tapi sama yang lain. Kan kaget, sehingga saya kan kaget gitu kan. Iya. Saya apaan kan gitu. Gak ada, selama ini kan gak ada aneh-aneh gitu kan. Betul. Banyak orang kerja lah gitu kan. Iya. Nah dibuka tuh sama mertuanya, mungkin kamu apa ya, mengumpat kata kasar apa gimana gitu, Iya. sembarangan, Atau mengucapkan kata-kata pantangan ya, Iya. kamu kencing sembarangan nih Iya, kan gitu. betul. Oh sebenarnya tuh teman saya tuh ingat tuh, senior saya tuh ingat bahwa dia pas yang waktu malam itu besok kencing tuh. Iya. Kencing tanpa pamit. Tanpa pamit. Pamit lah kalau kata orang sana. Betul ya. Kita itu gak amit-amit dulu lah, ya komisi dulu gitu. Dia kencing tuh yang di bawah pohon itu, pohon mangga di itu. tepat di bawah pohon itu. Iya, pohon itu. Udah kencing, itu setelahnya katanya sempat udah juga ke pohonnya. Udah juga tergobel aja kan gitu. Pantes ya Kang ya. Iya, udah Iya. Pantes. Pantes diikutin sampai ke rumah. Iya. Ya kan di mimpinya itu, tiap malam itu saya kurang paham ya. Dia kan pakai bahasa daerah ya. Katanya pakai bahasa daerah gitu kan. Iya. Itu kan pakai bahasa daerah situ. Di mimpinya. Ya, mimpinya itu. Jadi kamu kenapa kotorin rumah saya? Jadi si pohon mangganya itu tadi rumahnya itu. Iya, rumahnya itu ya. Iya, betul. Tanya rumah siapa? Karena kamu kan gitu kan. Mm-mm. Ya enggak kok, enggak motorin gitu kan. Udah kamu motorin tempat saya gitu kan. Kamu harus ikut, suruh bersihin gitu kan. Tiap malam tuh kayak gitu aja, tiap mimpi. Terulang terus lah mimpinya kayak gitu. Datengin, dimarahin terus, marahin terus. Nah kata mertua ya udahlah, dikasih air gitu, air doa. Air doa, terus, betul ya. Katanya nanti si senior saya itu suruh apa gitu, suruh bawa air itu di lumayan di mangga itu. Pohon ya, itu. Pohon mangga itu, betul. Mangga itu. Lalu itu sambil bilang maaf apa gimana gitu kan katanya. Katanya kalau nggak di kayak gituin, ini sakitnya bakal Terus. parah. Iya. Jadi dia pokoknya sakit itu marah aja. Kalau lama-lama katanya bisa si sukmanya itu diambil. Ngeri juga ya. Diambil gitu. Sampai sebegitunya ya. Iya, ternyata si sosok itu ya benar kayak tadi itu menunggu situ. Makanya nggak ditebang,
apa nggak disingkirkan. Mhm. Ternyata itu pernah mau disingkirkan, mau ditebang gitu kan, Mhm. tapi nggak bisa, suka nggak bisa. Nggak bisa dengan alasan ada perlawanan mungkin ya, dari Ya, dari katanya. Jadi aku belum paham ya, belum paham kayak gimana, dulunya kayak gimana. Tapi kata si bapak itu susah ditebang, sulit tebang. Sampai ya udah, mungkin nama yang punya obatnya itu ya udah biarin aja gitu kan. sekalipun pakai alat berat Iya, sekalipun nggak pakai nggak alat bisa ya. nggak bisa. Malah Oh. katanya rusak, Oh ya. kadang-kadang rusak. Kalau enggak si operator alatnya sakit. Ada Kalau aja nggak pekerja, iya, kendala. pekerja yang fokusnya Waktu sakit. proses penebangan gitu, Iya. karena gagal itu tadi, pernah menghadirkan tokoh setempat yang bisa mengatasi si pohon ini enggak? Karena Mungkin kan biasanya kan gitu ya, selalu ada permintaan biasanya, biasanya saya dengar Ya seperti itu ya. biasanya. Ada nggak permintaan Ada. apa? Minta diganti apalah gitu. jadi dia permintaannya itu makanya nggak dikabulin sama yang mungkin ya ke sepuh itu Iya. yang katanya mintanya kuburan sih. Oh, oke. Ya nggak apa-apa sambil merokok. Ya tadi kita saya kira awalnya si sosok itu perempuan kan. Hmm, Ternyata bukan. tinggi besar itu Hmm. tadi ya. Karena kalau misalnya sosok perempuan itu Kang Sandi lebih semangat untuk Biasanya seperti itu. Jadi kalau Kang Sandi itu memang teman-teman di sini sosok bukan sosok maaf ya. Jadi kembali. Jadi Kang Sandi ini itu tadi ya saya katakan sedikit bicara banyak bekerja. Nah kalau kali ini kok agak-agak agresif nih Kang Sandi ini. Lebih Soalnya bicaranya ini Lebih santai. lebih santai, ya. Sambil Oke. duduk. beda kalau kita di beberapa penelusuran yang Iya. lalu ya, kalau kita di lapangan teman-teman. Gatel. Ini lebih tegang gitu. Gatel bawaannya. Gatel. Oke, kita lanjut ke Kang Junan. Lanjut buat apa? Katanya di tumbal, minta tumbal tuh kan, Mhm. minta tumbal. Ya, wah ini udah menyesatkan, kata si itu ya udah dibiarin aja lah, Iya. biarin aja. Yang penting, jadi gini, ada dia itu boleh lah diam di situ, tapi jangan ganggu yang lain. Kalau pekerja-pekerja di situ, ya, karyawan, karyawati, gitu kan, nggak boleh ganggu. Nah, adalah kesepakatan dia nggak bakalan ganggu kalau nggak diganggu duluan. Oh gitu. Dia nggak bakalan ganggu, nggak bakalan nunjukin. Tapi kalau masalah dia iseng-iseng gitu, kan dia kayaknya gimana ya, menyesatkan gitu. Dia pasti gitu. Ya karena kan tadi dia menunjukkan eksistensinya dia karena ada tadi sesuatu yang dilanggar itu tadi, ada buang air kecil sambil ngeludah lagi. Yang mengganggu si itunya Betul, sendiri. betul, betul. Dulunya itu pas di bank itu, jadi gimana ya, setiap gedung itu awal-awal nih kata senior ya, sebelum saya mengalami yang ke selanjutnya, itu setiap gedung tuh beda, ternyata beda tuh si sosok. Beda gangguannya tuh beda. Beda wilayah, beda penampakan atau eksistensi ya. Cuman kalau yang di tempat gedung saya itu, ya sosok itu yang sering, ibaratnya yang sering eksis lah gitu kan, Iya. yang sering menunjuki. Saya juga akan pernah waktu itu, kirain juga musim goyang-goyang sendiri, ya kan musim 5 ton kan, nggak mungkin orang bisa Oh, tapi goyang. goyang-goyang Iya, kan, gitu kan. betul. Nggak ada yang operatornya gitu, tapi mesin jalan. Iya, iya, iya. Yang waktu itu sih pas awal-awal kerja, wah ini kerja kok awalan gitu kok udah kayak gini gitu kan, itu sih pertama lagi. Kita udah gimana. Nah malam saya sih saya biasanya minta ditemenin. Jadi kita saling temenin nih. Misalkan kalau saya checking ke area panas itu, saya buat temen. Nanti pas yang teman saya yang ngecek yang lain, saya juga ikut. Jadi berdua aja. Minimal berdua ya. Jadi kalau kerja malam situ katanya nggak boleh sendiri. Mungkin karena kita terlalu fokus, kita kan ibaratnya kosong bagaimana gitu kan pikiran. Pernah nggak dengan posisi keterpaksaan karena mungkin nggak ada yang nemenin itu jalan sendiri itu, pernah nggak seperti itu? Karena Oh. cuman saya paling gini, jadi ya kita main-main pinter-pinteran lah. Kadang-kadang kita udahlah tembak aja lah gitu kan. Iya. Kalau yang jam-jam rawan gitu Jam-jam rawan. udah tembak aja lah, Iya. tembak aja, Cari aman lah. cari aman, data udah tembak aja gitu. Mm-mm. Soalnya biasanya dari jam 10 aja udah
sudah mulai kerasa ya, udah mulai kerasa. karena itu tadi kan dari sosok dari sejarah awalnya saja kan bekas ada kuburan. Jadi ya itu tadi lah, kita nggak bisa memungkiri gitu teman-teman, nggak bisa memungkiri posisi lahan terbuka atau lahan yang mungkin dulunya Luas ya. luas. Kita nggak akan pernah, yang orang awam seperti saya pribadi nggak akan pernah tahu gitu. Ya mungkin harus memang menghadirkan sosok atau tokoh gitu, tokoh setempat yang tahu di dunianya itu. Mungkin kalau di PN sendiri kan ada Kang Idoy gitu, jadi seperti itu. Masih dilanjut? Sebenarnya sih banyak sampai cita-cita di situ ya, pengalaman mistis. Masih banyak, berarti nanti bisa dilanjut ke sesi berikutnya Kang. Ya betul. Jadi karena di sini juga tadi tidak seperti biasanya Kang Sandi ada bicara, jadi sekarang sedikit bekerja gitu. Mungkin akan memunculkan visual, mungkin satu ya Kang Sandi, satu visual yang akan dimunculkan Yang dari Kang Sandi. tadi diobrolin sama. Ya, sosok tinggi besar itu mungkin Oh enggak, tapi katanya ya, kalau di pabrik-pabrik itu sering ada apa surupan massal gitu kan. nah seperti itu gimana? Itu Pernah pernah nggak terjadi ada nggak? seperti itu? Nah, cuman itu di gedung lain nih pengalaman yang Oh beda. Nanti itu yang- beda cerita lagi nanti. ya mungkin Kita kata Kang Bidoy tadi mah senang nih kalau yang masalah-masalah demit cewek nih. Iya. Oh ada tuh. Itu ya, berarti ada. di part Kalau kita kan selanjutnya. bilang Ya, media. mungkin bisa ya Kang Idoy, nanti Iya. kita lanjut di part berikutnya. Part berikutnya. Tapi menarik nih cerita Kang Idoy ini, dari semoga saja nanti ada part berikutnya dari Kang Juno, dari cerita dari awal tadi. Saya cukup menarik teman-teman, bahwa kembali kita saya kembalikan juga ke teman-teman bahwa di akhir cerita atau di akhir karena mungkin juga kita berkaitan juga dengan durasi ya seperti itu, tapi alhamdulillah Kang Juno sudah bisa menyelesaikan dari cerita kita, mudah-mudahan pengalamannya. betul. Jadi kita lanjut ke part berikutnya dan mudah-mudahan Kang Ada Juno cerita yang ada menarik. cerita, dan sepertinya di sini saya perlu banyak menggali dari Kang Juno. Mungkin dari cerita yang awal atau cerita yang pertama, di part pertama lah katakanlah. Semoga aja ada part berikutnya. Di part ini saya sendiri mengambil pelajaran bahwa kembali dari selipan cerita tadi ada sebuah tumbal. Mungkin kalau dari saya pribadi berpesan atau apalah itu, tolonglah hindari sesuatu hal yang berkaitan dengan yang namanya tumbal seperti itu. Itu kalau dari saya pribadi. Mungkin mulai dari Kang Idoy ada pesan atau bagaimana, atau mungkin sebelum lanjut ke pesan ada bisa menangkap gambaran dari ceritanya Kang Juno. Kalau pesan dari saya sih Kang, dimanapun kita berada, Iya. kita itu harus selalu menjaga, Nah itu. Betul, etika gitu betul. ya, karena kita nggak tahu Mhm. ada sosok apakah kan gitu, karena Betul. di enggak juga kita berdampingan gitu. Berdampingan. Mungkin itu saja kan kalau dari saya. Oh ya, Mungkin dari Kak Juno. Kang Juno nanti sendiri apa? ada. Ya kan itu jadi sebagai pengalaman saya ya, Iya. baru gitu kan, baru Mhm. kerja di pabrik. Saya nemuin pengalaman kayak gitu. Mhm. Bukan awal-awal dulu dari kalau yang sebelum sekarang yang kerja di situ, Mhm. saya belum pernah. Iya. Malam ngomongin pagi juga aman-aman aja lah, normal kerja. Baru nih dari situ. Iya. Jadi saya kan ada pesan juga dari senior, ternyata di daerah situ itu kita harus hati-hati. Iya, betul. Dari Kang Juno sendiri mungkin ada pesan atau yang mau disampaikan ke teman-teman. Ya intinya masih kita dimanapun itu ya, yang mereka katakan dia harus jaga sikap juga. Betul. Ya jaga sikap. Kita juga kan maksudnya ya namanya tadi kan teman itu kan kesalahannya kan uangnya kecil ya. Iya, betul. Lah itu kan sembarangan lah di mana aja. Hal-hal seperti itu sering Iya. terjadi kok, betul. Iya, sembarangan. Ya
yang benar sih, harus kita jaga sikap Betul. kita berada. Kita emang bersinggungan gitu. Iya. Kalau dari Kang Sandi ada yang mau ditambahkan? Mungkin tadi sih cukup ya. Cuman pastinya meskipun bukan di pabrik, dimanapun gitu, Betul. harus menjaga itu tadi. Setuju. Setuju. Oke. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah kita dari PM ini kedatangan tamu jauh-jauh dari Jawa Tengah. Sudah berbagi cerita. Berbagi cerita dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Ceritanya bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman. Mungkin dari kami, saya pribadi mohon maaf, gak kurang-kurangnya mohon maaf jika sajian atau sebuah tontonan kita ada yang kurang, mungkin karena inilah letak kekurangan dari kita ya teman-teman. Tapi saya kembalikan juga ke teman-teman penilaiannya ya, gitu. Mungkin cukup ya. Oke, kita tutup acara. Terima kasih saya ucapkan dari PM Channel Official. Saya Andri. Terima kasih. Ya. Sudah. Dari PM Channel Official, saya Andri. Saya Doi. Saya Sandi. Dan narasumbernya Saya Juno. mengucapkan terima kasih. Salam dari PM Channel Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi.